Tembakau udah moyel-moyel ya. Bisa. Asik mas, kayak mabuk. Maksudnya ini loh, ini ada pertanyaan nih. Tanya kenapa? Katanya belajar aksara Jawa itu gampang. Nah, ini segampang apa sih? Gampang, bukan masalah gampang sulit sih sebenarnya, mau atau tidak. Gitu aja. Maksudnya dia? Mau atau tidak. Misalnya aksara Korea rano, gurunya rano, apa pelajaran Indonesia kok. Tergantung orangnya ya. Ya berarti Ya, ada tergantung niat, kepentingan. Iya. Tapi kadang-kadang kalau nggak dipaksa kan nggak bisa juga. Makanya karena masalahnya nggak penting bagi orang sekarang. Itu yang sering tuh. Karena nggak penting. Nggak penting. Korea, aksara Korea bagian anak sekarang jadi penting. Karena untuk Untuk melihat ada prestis. prestis, ada sisi prestis, ada nonton yang lain-lain. kantor, difasilitasi, mode. Itu sering loh pelatihan-pelatihan tuh kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu manfaatnya apa belajar aksara Jawa sekarang? Itu mungkin itu ya. Iya. Kita belum mungkin para pegiat itu belum menemukan metode yang Selalu kesalahannya mungkin saya lihat karena yuk ngajari aksara Jawa dengan cara yang lama. Nah, gitu ya. Cara lama itu cara pandang lama gitu loh. Oh pokoknya gue sinau ini, gini. Nah, sementara dunia sekarang ini kan kayak saiki kan, oh penting nonton Korea. Jadi sisi-sisi yang lain yang sebenarnya kemudian memicu ini jadi penting bagi anak-anak. Kalau kita bisa membuat acara itu entah di luar yang namanya nanti kok dari pemerintah dipaksa begini, tapi yang di luar muncul, kemudian tulisan-tulisan ada di mana-mana, kemudian ada produk-produk yang bisa bergengsi bagi anak sekarang, yang bisa bernilai ekonomis. Nah, menunjukkan kayak gitu ya, akhirnya jadi ya penting. Minimal jadi penting. Wah, aku tak iso. harus membuat ini berarti kayak tantangan lah. Jadi tantangan kita itu bagaimana menarik minat mereka gitu. Iya, kalau belajarnya tuh belajar aksara apa aja tak kira ya gampang aja. yang sekarang, Pak Fikri misalnya, kan sama sekali nggak kenal aksara Jawa, kemudian kok bisa aksara Jawa ini kan berarti Ada minat. ada minat, ada apa gitu kan, itu yang membuat terus intens belajar. Ya. Nah itu yang belum ditemukan oleh teman-teman Jawa di sini. Karena mungkin mereka nyanding mendino, jadi seolah-olah dianggap, oh ya, mendino nyanding itu jadi. Berarti kudu ada cara ya. Harus ada cara bagaimana menarik minat itu. Memancing minat. Halo. Anak-anak muda ya. Kira-kira apa itu? Kira ya kalau ngikuti zaman ya apa yang sekarang terjadi harus ngikut. Mengikuti digital, Iya. milenial yang suka dengan sesuatu yang bisa dipunya ini. Harus update kebutuhan anak sekarang. Saya kira pamer status WA nang HP asal Jawa, berarti WA-nya le. Nah, Kompleks masalah kita itu. iya. Korea kan juga, mereka nggak bisa pun, orang yang nggak belajar Korea pun bisa nanti nampilin status WA dengan aksara Korea, mungkin orang mungkin copy paste nggak dicoba, tapi di semua perangkat kan muncul dengan sempurna. Iya. Nah kita belum. Itu yang kemudian kebut layan kalau BSN itu sudah menstandarisasi nasional aksara itu kan ya untuk biar cepat prosesnya kayak itu. Berarti aku membayangkan kayak kayak bagaimana mengenalkan mereka ke budaya popnya ya. Iya, Harus masuk ke budaya harus ke budaya kok. Makanya tidak perlu lagi ya kita nanti. Dengar sih pengguna Android yang 11 ya utuh, Ah, fotosannya sudah utuh.
sudah diinjak sama Android menjadi utuh, tidak seperti Android 10 yang si Buntung. Tapi kan perangkat untuk dapat Android 11 kan ya sih lumayan belum terjangkau buat anak-anak kan. Itu berangkatnya. Enggak, maksudnya tadi sebenarnya kan produk-produk bagaimana kita masuk ke budaya pop tadi itu, Bos. Iya. Itu yang harus disiapkan. Jadi produk-produk budaya pop kan tidak hanya sekadar misalnya perangkat, tapi juga harus produk-produk yang sifatnya visual kan juga harus ada. Ya semua. Iya. Jadi kayak pamannya dulu lagu. Saya nggak mau masuk ke lagu-lagu yang kemudian dengan gamelannya itu kan karena apa-apa. Saya masuk ya budayanya pokok. Saya nanggu band, mana itu dengan bahasa Jawa. Masih ada relevan. Ya, akhirnya nanti ke Lo bayangkan misalnya mungkin Geng Kobra ya wis kami ya maksudnya sudah banyak yang menggunakan metode tektomasing barang saya dari Cak Mangka ya subtitlenya Afro Jawa. Nah itu kan Misalnya si siapa sing rocker baru Bill Marton ya. mereka peminatnya banyak loh. Iya, berarti kan misalnya harus ada yang bisa mungkin ngandake ya, atau mungkin ngajak mereka untuk coba deh seperti itu. Kita kan sudah melakukan nih ya, misalnya kita kan mulai dengan aksara Jawa misalnya kayak di channel kita ini ya di YouTube misalnya juga kita mulai. Tapi di luar itu kan kita ambil contoh misalnya produk-produk budaya popnya Korea itu kan itu mulai juga ada drama-drama Korea. Itu yang membuat remaja kan juga kesemsem dulu dengan artis-artis Korea kan karena itu lalu mereka belajar. Itu soalnya kalau kita bandingkan dengan Korea itu mereka sudah dibuat skema mas. Iya, ada strateginya, Industri itu. ada strategi budayanya ke arah itu. Nah itu masuknya ke industri. Betul. Ya Artinya aksara Jawa juga harus masuk ke level industri. itu, ke dunia industri pop. Ya, Geng Kobra kan udah ngelakuin melalui produk-produk. Udah. Ya, Masih belum cukup. Masih lagi untuk menyadarkan teman-teman seniman lagu itu loh, kayak penyanyi lagu YouTuber itu untuk Iya. bisa terdistribusi itu kan sih rada butuh energi juga. Iya. Kalaupun mereka yang nyanyi atau yang produksi itu sudah tersadar bahwa mereka punya semacam beban moral untuk ikut juga mengembangkan Afro Jawa melalui produk mereka, permasalahannya nanti ada di teknis sehingga Harus ya. Beruntun memang. Jadi memulai dari mana? Karena harus rentak sifatnya ya. Kayak Gede Rohmadi kayak sudah mulai pertama awalnya kesulitannya bukan pada si produk, tapi ketika kepada teman untuk mengambil video klipnya Temannya tidak bisa. iso masukin konten aksara itu di video misalnya, itu kan juga masalah juga. Bertingkat lah masalahnya. Dan lagi teman-teman yang seperti itu kadang ketika mereka mau mencari teman rekan atau relasi yang untuk membantu kadang wis ketakutan dulu bahwa jodoh untuk saat ini bu konsultasi aksara gitu loh. Belum lagi nanti masih merasa disalahkan. Nah, itu juga Ini ribet ya. Tapi sebenarnya nggak ribet juga. Artinya segala sesuatu kalau bagi saya kalaupun itu memang ribet, ya dengan prinsip Jawa ya. Jadi kita lakoni, kita jalankan selama kita visinya ini, nanti saya yakin ke depan juga akan memberi energi positif ke yang lain. Jadi ya kita mulai dari kemampuan kita sendiri. Kalau ada kemudian negara ada fasilitas, namanya kayak disebut memfasilitasi untuk ini, ayo coba gerakan. Ya kita gunakan semuanya. Ada mungkin dinas yang lain bisa, ya kamu ini baik gitu. Nah, semakin itu nanti semua lini pasti akan di aksara. Tapi kemudian inovasi-inovasi yang seperti itu memang budaya pop memang penting, tapi ya banyak kendala. Ya jangan-jangan kita membutuhkan ini juga kali ya, apa? Mereka yang
secara ini ya sangat terbiasa dengan memproduk apa budaya pop gitu. Suatu saat mungkin kalaupun ada yang memfasilitasi, kita membuat pentas musik yang kita panggil mereka, kita ajak bareng. Nanti saya tak cerita. Lah dari situ makanya di bareng itu bahwa mereka ini potensial sekali menjadi duta. Artinya Iya. kita itu mendatangkan mereka yang sudah punya banyak itu mereka itu sebenarnya nggak kita sadarkan itu mereka nanti akan Kayak di Jogja tuh kan ada tuh si siapa tuh yang Marwik apa siapa namanya itu, Jubile sampai itu yang orang keturunan ya. Jadi kan bisa dijadiin ketimbang kita mikir influencer kayak buat apa namanya, buat kompetisi duta aksara, iya. kayak model Mbak Yu Kang pasti kita membuat pentas besar. Maksudnya itu ya entah besar itu karena ini pandemi bisa aja ya orangnya sini nanti dilekatkan kan gitu. Tapi ini musisi-musisi. Bisa. Iya kan? 2021 saya usulkan ke Pak Kasih ya. 2021 di sekarang Meng. Dia 21 saya usulkan, 22 mulai nanya. Namanya kita di Bima. Tapi saya presentasikan ke Pak Abid ya. Kita karena itu menyadarkan teman-teman musisi bahwa mereka ini potensial sekali menjadi influencer. Ya sih. Wih pendosa, wih muridnya Mas Sudi. Terus engko waton nomeh jenenge sapa ya sing sekolah. Orang mungku kuwi Meng. Oke ada nih. Wih kayak Sheila on Seven barang dilibatkan juga. Boleh kalau mereka mau. Boleh paksi. Cuma yang enggak paksi band. Iya artinya mereka ini juga mau merepresentasi Iya, maksudnya terus pop dulu di pop ini. budaya pop. Kalau mereka kan sudah apa? Ya, mereka sekarang kita itu banyak kendala. Leto malah iso. Leto ya tapi kayaknya Sheila on Seven juga mungkin lah sedang orang Bisa, Jogja Leto belajar loh. Leto dan Sheila pasti ada di bersama. Itu bisa. Bisa ya. Karena aku biasa tahu terprovokasi ketika si Sabra nggarap lagu Nenano karo Di daun yang ikut. Kalau Jepang itu kan dari menurut pas liriknya lagunya digawe versi Jepang kan dikai kanji Jepang. Iya. Nah, orang dikasih ke Jawa misalnya. Maksud saya gitu. Kita tuh bahasanya Indonesia, bahasanya apa silakan, tapi kita mau mengajak mereka bahwa Anda itu punya potensial menjadi influencer. Juki. Iya. Ya, J. Juki itu apa namanya? Jogja Folk Nation. Oh ya, Jogja Hip Hop. Mas Juki. Ya itu di pojok itu kita sini terus kita ajak, artinya ini ya kerja bareng. Iya. Itu iso. Wah ya, kerja keras ini. Berat loh. Tapi kan simpel gitu lah. Artinya tuh nggak ngoyo-woro. Bisa kok jadi kita nyumbang 1 lagu 2 lagu setiap grup ya, tapi dalam rangka kita membangun kebanggaan dari berbagai cara dan kita tempelkan sekaligus aksara Jawa. Ya kebutuhan benar memanfaatkan para influencer itu ya. Karena ini kan gengsinya gede. Iya yang paling susah itu dan itu mesti ya kayak misalnya kita pelatihan aksara aja selalu pertanyaan itu Mas manfaatnya apa? Kadang pelatihan itu ya aksara Jawa manfaatnya apa secara ekonomis? Nah, ini yang sering. Angel banget loh ini. Waduh ini piye? Dari pasar sih. Iya. Belum ada pasar. Makanya kan dulu saya memulai dari kayak kedai, kayak kopi, kayak kaos, maksudnya itu harus dibawa sebagai contoh. Betul. Ya tantangannya di situ Meng. Tak suka sama Pak Kasih ya. Tantangannya loh kita gimana makasih yang Jadi besok festival sastra itu iya mau perbanyak influencernya tadi isinya
membuat bagaimana merumuskan bagaimana caranya menarik minat anak-anak muda belajar aksara Jawa. Nah, kalau mereka sudah punya minat kan enak. Nggak perlu kita ajak, nggak perlu kita latih, mereka minta. Itu bisa bisa ditemukan seniman-seniman itu sama ini. Kalau saya nggak pernah masuk ke situ. Paling enggak video. Tapi kalaupun nanti harus hubungi siapa, mestinya kita bisa ini dalam rangka program ini. Paling enggak itu kan bisa dirintis, misalnya official videonya siapa namanya itu ada katanya. Ya. Sing sono loh Mas. Nah, maksud saya itu grup-grup ini bisa kita datangi, kan gitu. Nah, bisa datangi, kemudian kita kasih pengertian ini program ini apa, dalam rangka apa. Nah, misalnya segitu, sing saya data, sing official sing anyar kuwi, sing official video anyar. Ya ono. Jadi kalau tolong Mas Satra ya koneksi yang anu sih. Enggak. Rezeki. Nah, rezeki. Iya. Kalau selama itu kemudian ditampilkan pakai ada subtitle akun. Apa sih sono? YouTube. Jadi ketika itu nanti orang ngeklik, pasro Jawa kabeh kok ana iki. Jadi membangun opini sih. Ya juga mendorong para pegiat ya. Pegiat juga mulai mentradisikan ini loh, mereka punya, misalnya yang punya akun-akun YouTube lah terutama itu mulai memberi judulnya juga dengan aksara Jawa. Ya berdampingan lah dengan Latinnya misalnya. Sebagai contoh. Nanti benar-benar kayak yang diomongin Pak Arif, aksara Jawa itu menjadi ikon itu. Kemarin itu anak-anak muda itu sudah mulai trending. Nah masalahnya itu kadang ada yang teman-teman, nah, pendekatan kita yang belum bisa masuk adalah ketika mereka mencoba memproduksi sendiri aksara Jawa dengan proses adanya. Nah, kadang itu yang membuat orang jadi sing kudune tertarik dengan kemasan aksara Jawa sing apik mah jadi. Ya sebenarnya perlu, tapi niatan mereka kan ini sudah bagus. Iya benar. Lebih bahwa langkah pertama mereka sudah. Artinya bagi pegiat aksara sendiri juga harus tahu, artinya jangan sampai kita itu mudah menyalahkan, ngeleleh, ya sudah ada jalan. Kalau perlu malah ya tidak. Iya deketin Mereka itu justru lebih gampang karena mereka sudah punya niat, kan gitu kan? Itu dimasukkan dalam ini Mas ya. Dalam apa namanya mau? Artinya ya mau flip chart apa? Roadmap. Roadmap itu Iya. dijadikan salah satu Iya. saluran. ya sebagai kita kemudian memfasilitasi mereka punya gambar font sendiri untuk bisa diproduksi jadi font digital di rezeki bos misalnya dia punya sendiri jadi Iya. hidup dia pakai font Iya. khasnya dia gitu. Kalau dimulai tahun ini bisa nggak Mas? Berarti mendorong orang membuat font juga. Saya kira Untuk yang bisa. produksi maksudnya Jadi kalau kemarin dia, kalau kita cerita dia punya sendiri punya apa bahwa kita bagian dari namanya kita apa sosialisasi. Ya kalau itu memang kita jalan gitu. Sosialisasi itu kita jalan mulai lihat itu tuh menjadi roadmapnya. nah itu bisa dimulai sekolah Dari untuk pendampingan apa sosialisasi Ya makanya kecil kan ramai kan mesti mulai kan Bisa. balik ke mereka. Jadi program kita ini, saya sekarang ini tanggalnya ini kita mau sosialisasi sasarannya. Alasannya ini. kita kumpul ke teman-teman seniman itu karena untuk sosialisasi Influencer. haji misalnya. Padahal kita jarang buku ya nih. Titipan pesan gitu. Nah, padahal Dan KAJ kan penting karena di KAJ ini satu sebenarnya yang paling penting kita adalah menselaraskan. Nah, dari awal ke teman-teman yang pengajaran itu kan saya jangan tarik ke bahwa tata naskah. Jangan sampai orang kemudian belajar aksara malah nyalah-nyalahin tata naskah gitu. Itu yang pertama. Tata naskah itu sudah ada pergubnya. Bukan ke budaya kan dulu malah makanya yang pertama ini bahasa Indonesia dan aksara. Ini bagi saya target saya pertama di sini, bukan kemudian di bahasa Jawa.
bahasa Jawa nanti ada, memang ini second layer yang mulia. Tapi tujuan pertama adalah orang tahu aksara Jawa, bisa menulis bahasa mereka sekarang. Kemudian sudah ada tata naskah yang ada di kelurahan, untuk kelurahan, kop surat dan lain-lain itu. Oh ini kita. Karena itu saya perlu. Oke, Mbak. Itu nanti masuk banget. Nanti kita minggu depan kan bisa kepastian kafe-kafe di sini. Kita ngobrol sama kasih sama kafe yang baru. Kita umpamanya influencer, kita kembali lagi ya, influencer kayak tadi musisi. Kita bilang Sheila, Lutut dan lain-lain. Bahasanya Indonesia. Mereka menjadi influencer, menjadi ini karena dia berbahasa Indonesia. Ya apa? Judulnya lagunya nganggo Kita kan pakai aksara Jawa. Iya, makanya Bicaranya ke sana. Tidak berbicara ke ranah yang sangat bahasa. Itu wes pelajaran kita meneh. Ini saya mulai dari itu ya. Orang jadi merasa gampang. nah gimana loh, apa kita melebeli poknya itu jadi masuk nanti kan. Nek ada cetone kepaham wis. Bahasa sangat simpel dan pamannya kayak kita dulu nyanyi dengan bahasa Jawa. Simpel lah, orang sekarang sudah nyanyi. Orang mau ngomong Jawa, yang lagu gitu dan jadi tren sudah. Nah bicara nanti bener dan salah itu sastra. Atau kita cari mereka yang punya potensi untuk mengakomodir. misalnya kalau Loh, kita minta aja Noe kumpul ngomong bisa. Nek Noe ini kita ada ngomongan dengan Pak ada ngomong Pak Pak ya jelas sangat Jawa atau Pak ini kan kita ngomong lupa gitu. ya pokoknya aku tak mangkal. Ada nih. Maksudnya dengan dari disebut pengen ngobrol. Pak iki sapa to Pak? Lho Pak Oh Pak. Kayak ngobrol kita punya ini. Karena ini kan gini. kan itu pernah kita libatkan pas konser Gitu. Oh iya. Nah, itu tinggal tinggi lah ceritanya gue. ini kan dia support itu Begitu kita cerita, wong Mas Manu ya ning kono kan gitu tuh. Artinya seiring terus butuh apa? Gitu. Agar kumpul ke influencer. Kalau ini Romo Manu juga. Mana iki? Apa untuk kumpul kan? Jadi kita yang fasilitasi, yang apa-apanya kan gitu. Ya tapi menarik ya gagasan kita bagaimana mendorong juga aksara Jawa masuk di dalam produk-produk budaya pop untuk percepatan untuk akselerasi ya memang butuh itu. Ikonnya mana? 2023. Hah? Ya, prosesnya nunggu Biasa. biasa. Biasa kan 2022. Kemungkinan kalau lancar. Ini sudah mulai dibikin tim Tekom dari Kementerian Kominfo. So.